warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dibul mu'minin inna Allaha la yudhil mu'minin fayyaqdahu bima huwa kana khairun illa kana khairun. Alaya wallahu a'lam. Hadirin kiram jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini di hari yang berbahagia, yaitu di subuh yang berkah. Mudah-mudahan Allah berkahat kepada kita semua, baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, lalu mau dalam istiqomah. Jadi istiqomah itu istiqomah dalam sholatnya dan istiqomah tidak sholatnya. Istiqomah berjamaahnya dan benar-benar kita masuk istiqomah dalam berjamaah yang selalu berjamaah. Amin. Bukan istiqomah tidak berjamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat ditetapkan iman Islam kita hingga pada hari ini kita telah diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayahnya pula bisa berjamaah sholat subuh di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, berdoa Allah, kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita tetap Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk selalu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita telah nanti di akhirat, yaitu dapat kebagian daripada syafaatul uzmahnya dengan kita selalu mengabdi dan takdim kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan ini kita sudah melampaui yaitu bulan Maulid. Di setiap tempat kita mengadakan yaitu Maulidan atau disebutnya memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kita masih bisa mampu terus mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah dan diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi, untuk mengembangkan pikiran kita, wawasan kita, amal kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan
sayangkan itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun dalam keadaan kita ini sekarang ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan kesusahan, kepayahan, tapi insya Allah bagi umat Islam itu tidak ada yang namanya kerugian bagi umat mukmin. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu telah menciptakan kehidupan, kematian supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kepada manusia buat apa? Tidak lain adalah ahsanu amala, memperbaiki daripada amal-amal kita untuk bekal nanti di yaumil akhirat. Maka bagi orang mukmin, Rasulullah maka sudah mengucapkan ajib. Ajib itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan dibilang ajib itu apa? Bilang mantap. Jadi Rasulullah itu kepada orang mukmin itu mukmin, tapi al-Islam wal mukmin. Jadi Islam dan mukmin, bukan Islam saja tapi mukmin. Yang Islam yang mukmin, ya, itu jadi bukan hanya Islam doang. Jadi yang mukmin itu adalah percaya, yang percaya. Jadi Allah dan Rasulullah itu mengatakan ajib. Ajib itu bahasa Arab. Di dalam Rasul mengatakan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ajib itu lil mukminin. Ajib itu takjub, hebat, mantap. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Innallaha la yaqi, sesungguhnya Allah itu tidak mengiyadatkan, tidak mengkodokkan, tidak memastikan lil mukminin kepada orang mukmin itu min kodaan daripada kepastian apa? Hanya illa kana khairan, hanya untuk kebaikan bagi orang-orang mukmin tersebut. Jadi hidup ini kita itu merasa penuh kesusahan, kepayahan, selalu ada rintangan, tidak berhenti-henti. Contohnya kita penuh penyakit terus, ya Allah, kenapa penyakit terus-terusan tidak berhenti? Karena kita suka begitu, karena suka mengeluh. Tidak henti-hentinya ujian, tidak henti-hentinya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang mukmin itu adalah keuntungan. Pada hakikatnya keuntungan, syariatnya memang rugi. Contohnya kenapa kita ini merasa pegal melulu, itu gak usah dipikirin. Jadi hanya untuk introspeksi diri aja. Jadi apa yang kurang pada diri kita, supaya kita untuk lebih berbaik lagi, untuk lebih sehat lagi. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin, bahwa ketika kita sudah mendapatkan pujian dari Allah, maka disitulah Allah memberikan amal-amal soleh kepada kita semua. Jadi kalau kita rasa sakit, kenapa sih ya? Sakit gigi melulu, udah gak usah dipikirin, obatin aja. Ya. Jadi kalau kita mengadakan, kalau kita sudah merasakan ada kesusahan, kepayahan, atau ada rasa musibah, rasa celaka itu bukan mati, ya. Jadi berusaha bukan mati. Jadi orang celaka itu merasakan mati. Hidup itu kayak mati aja. Kenapa sih ya? Kok ini sakit gigi mulu? Udah sakit obatin aja. Di situ dimana kita sudah mendapatkan musibah, mungkin itu Allah akan memberikan kebaikan kita. Contohnya kita lagi berjalan, naik motor, lagi buru-buru umpamanya mau kerjaan, tiba-tiba di perjalanan meletus, bahkan motor tersebut itu adalah meletus. Apa yang kita sial ya? Motor kita ini pada buru-buru, malah meletus. Apes banget sih, jangan bilang begitu Pak. Padahal di situ sedang ada menunggu tukang bang. Tukang bang itu sedang menunggu tukang tambal ban itu sudah 1 hari malah tidak ada. Besok kemarin tidak ada. Barangkali sekarang ada. Tiba-tiba bapak datang, Pak, ini motor dong ditambal nih. Kenapa Pak?
sial tuh meletus. Nah, kata kita sial, tapi bagi mereka bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kemarin sudah kosong nih. Sekarang alhamdulillah, yang kita mengucapkan innalillah, yang lain mengucapkan alhamdulillah. Itulah nilai, ada kebaikan, jadi ada kemanfaatan, ada kemaslahatan bagi orang lain. Jadi setiap apa yang dikatakan kita musibah, justru akan mendapatkan kebaikan buat orang lain. Di contohnya aja saja, dulu aja saya pernah. Jadi ya kita bersama-sama tadabbur dari para ayat-ayat di tadabbur itu, jadi menyerap, menganalisis, terus merasakan. Jadi kebesaran Allah dengan tafakur berpikir, jadi memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi tafakur bihodiyah dan tafakur bihodiyah memikirkan, wah ini hebatnya alam ini, ciptaan Allah, bagaimana Allah ini seperti apa? Tidak boleh. Nah, kalau nanti tafakur, tadabbur, tasakur tingkat yang tinggi, yaitu selalu kita menjadikan orang yang bersyukur. Contohnya saya dulu, saya pengalaman. Dulu itu lagi merintis-rintisnya usaha Pak. Usaha itu kalau yang merintis itu pedih. Jadi kalau orang lihat sekarang itu, wah tenang, oh enak. Tapi kalau sudah perjuangan di awalnya itu luar biasa. Kesedihannya seolah-olah kalau usaha kita itu akan bangkrut, akan tidak jalan. Sudah 2 hari tidak ada masuk, kadang-kadang di rumah itu sudah butuh makan. Tiba-tiba pas 2 hari itu asar, bertemu asar dari pagi sampai asar belum tidak ada pengaris, tiba-tiba ada bapak-bapak masih marah-marah. Siap, kata bapak juga, ini kamu tuh dicukur dulu, jadi sampai sekarang jadi kena razia, botak Pak. Nah botak, kata saya alhamdulillah. Itu sudah ditunggu-tunggu 2 hari tidak dapat. Ini sekarang anak-anak, mudah-mudahan masih banyak anak-anak yang dirazia seperti itu. Dengan bersyukur dengan kesialan orang lain, bahkan yang di diri kita ini sedang bersyukur kan sudah mendapatkan rezeki dari kesialan orang yang tersebut. Nah di situ ada lebih ekstrim lagi Pak. Jadi lebih ekstrim lagi, saya kalau lagi di mobil Jakarta pernah ngobrol. Kalau ngobrol itu sama orang tukang kuburan. Tukang kuburan itu kalau biasa tradisi di kubur itu ada bagian jasa menakikkan, jasa untuk memberikan hadiah, tawasul, ada jasa ngubur. Ngubur itu 2 hari dia sudah tidak dapat. Biasanya katanya ramai. Pak, enak dari tukang kubur. Enak Pak, dapat bonus dari tukangnya, terus dari jatah tanahnya, terus per meter sekian, dari sana sekian, terus mendapatkan ada tip-tip. Ini udah 2 hari kesepi katanya. Emang kenapa? Kagak ada yang mati. Nah, tidak ada yang mati. Jadi orang kubur yang menggali kubur itu diharapkan bahwa ada yang mati. Sedangkan kalau kita itu ada orang mati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarganya nangis semua sekeluarga. Tapi bagi orang yang buka kubur malah bersukaria. Apakah itu tidak salah? Tidak salah. Tidak menghukumi bahwa ketika mendoakan orang yang sedang musibah, bahwa kita bahagia mendoakan, ada yang seperti itu lagi, tidak salah. Itu adalah bagi kita itu Allah menciptakan kepada kita Allah saling menguntungkan. Jadi makanya Rasulullah mengucapkan takjubul mu'min, takjub itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada sia-sia dalam kehidupan ini. Baik dari orang sengsara, bagi orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang banyak celaka, banyak yang sakit-sakitan, itu kita bersyukuri sebenarnya. Jadi hakikatnya ini kita ini sedang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mendapatkan musibah. Syariatnya kita siap, hakikatnya Allah sedang menciptakan amal-amal kebaikan bagi kita semua. Jadi itu contoh-contoh seperti itu. Nah, pasti ya, umumnya di perjalanan marah-marah gitu. Ada marah-marah, orang sial ini, mobil kagak ada, terlambat ini. Kalau kita jadi telat nih kerjaan. Padahal ini harus jam sekian harus nyampe. Allah tidak tahu
tidak tahu Allah sudah menciptakan kepada kita kebaikan. Seandainya kita masuk umpamanya naik kendaraan tersebut, ternyata ada kabar berita bahwa yang lewat yang pertama yang kita terburu lewat kendaraan tersebut tabrakan. Itu seperti itu kejadian. Jadi ada di kalanya kita sial, maka ada hakikatnya keuntungan bagi kita semua. Makanya di dalam Al-Quran yang mengatakan warabbuka apa namanya? Di dalam kitab Lukumah Khalaqta Batila Subhanaka, dalam surat Al-Imran ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi di dalam doa itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Tuhanku ma khalaqta. Jadi tidak semata-mata Allah ciptakan hadza batila. Tidak ada yang batal. Jadi sudah menjadikan kami, sudah menjadikan saksi ya Allah ma tidak khalaqta menciptakan hadza adalah kebatilan. Jadi Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu batil. Batil itu adalah kesialan. Jadi tidak ada Allah menciptakan semata-mata, tidak ada urusan. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu di alam dunia itu, menakdirkan sesuatu itu, tidak ada yang batil, tidak ada yang sial bagi manusia. Contohnya ada kemarin, memang hakikatnya itu datang dari Allah. Tiba-tiba mati lampu, ya. Mati lampu sudah asik. Ada lagi orang lagi nonton Persib, kalau salah saya nonton Persib ACL ya. Jadi ACL dengan Thailand, dari grup Thailand. Tiba-tiba mati, siang, waduh itu mati lampu, pelet. Itu hanya dari Allah itu dimatikan. Kenapa? Ada tukang lilin sudah berapa tahun tidak laku-laku, maka serentak dalam berapa 1 jam itu tukang lilin sudah habis udah berapa miliar keuntungannya. Itu begitu tanda-tandanya Allah berikan kebesaran kepada kita, dengan tidak tahu kita bahwa itu adalah kesialan, tapi adalah keberuntungan bagi orang lain. Nyamuk aja nyamuk, bagaimana nyamuk, banyaknya nyamuk itu bisa memberikan guru, tapi itu adalah keuntungan bagi tukang obat nyamuk. Nah gitu ya. Jadi begini. Jadi ada orang yang merasa celaka tapi bukan mati, merasanya celaka. Ada 5 perkara yang menghandle supaya kita tidak celaka, bukan tidak mati. Kalau mati tidak ada yang bisa menghindar dari kematian ya. Jadi ini ada 3 khamsatu asya'a kita dulu. Jadi ada 5 perkara di situ keterangan, ada 5 perkara yang membuat celaka. Tidak dulu, celaka tak dulu itu darurat, jadi madarat dulu, jadi siang, itu namanya darurat. Yang pertama yaitu al-ghiro. Al-ghiro itu yaitu cemburu buta. Nah, jadi cemburu berlebihan. Jadi diri itu rasa cemburu itu gimana? Perasaannya itu rasa buruk sangka. Jadi perasaannya itu kenapa sih ya gitu? Anak ini siapa? Orang lihat tuh orang lain. Pinter, rankingnya sekian. Itu rasa cemburu kita kepada anak yang lain. Berlebihan ada tidak boleh. Jadi timbulnya cemburu itu dengan sebabnya adalah ada dengan perbandingan. Jadi nggak boleh membandingkan. No, anak itu berjamaah. Kita juga sama Pak, yang merasakan yang pengalaman diri kita itu. Kalau melihat orang lain, apalagi dalam bab dunia itu inginnya selalu menonjol dulu. No, yang pinter, no ranking sekian, kamu.
rankingnya beberapa kali terakhir, wah udah macam-macam pada anak. Coba kapal itu sampai habis dilesin segala macam. Karena apa? Itu membandingkan, akhirnya membuat kita stres. Padahal anak tersebut itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur kemampuannya sendiri, tidak boleh dipaksakan. Jadi hanya untuk menasihati itu seperti itu, Pak. Jadi bagaimana seperti di zaman Nabi Yusuf itu bagaimana itu terjadinya diceburkan ke sumur. Itu akibatnya kecemburuan daripada kakak-kakaknya. Ya kakaknya. Jadi Nabi Yakub itu selalu mendapatkan Nabi Yusuf. Dia sudah ganteng, pintar, soleh lagi. Terus diucapkan seperti itu. Jadi diucapkan kepada saudara-saudaranya. Akhirnya saudaranya tersebut menimbulkan rasa cemburu. Nah, rasa cemburu. Dengan sebab itu maka saudara-saudaranya kompromi supaya tidak mendambakan kita menjadikan mendambakan Nabi Yusuf, kita menjadikan dihinakan. Maka kita rame-rame kita kubur Nabi Yusuf, kita jeburkan ke sumur tanpa diketahui oleh orang tuanya. Maka punya perencanaan seperti itu, akibatnya Nabi Yusuf dijeburkan oleh saudara-saudara. Itu dengan sebab dengan cemburu, membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu bahaya, Pak. Nah, yang kedua, dalam waktu ini sudah cepat. Yang kedua yaitu khamsat wasya'a ditadurhu al-hasud. Hasud apa? Hasud. Nah, hasud ini adalah iri dengki, ya. Jadi iri dengki akhirnya zail. Zail itu ayat Allah Rasulullah, iri dengki zail katanya itu selalu merusak. Nah, gitu. Jadi yang menjadikan membahayakan itu ada rasa hasud pada diri. Karena hasud itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Kalau membunuh itu hanya satu orang yang sudah merasa dosanya dan bisa dipenjara, tapi hasud bisa mencapai ratusan orang, ribuan orang tidak diketahui dengan hasud, menjatuhkan nama baik orang lain dan bisa menjatuhkan, menghapuskan pekerjaan orang lain dengan akibatnya seseorang menghasut seseorang. Itu maka lebih dasar, lebih bahaya. Maka itu adalah orang yang sangat celaka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau sudah hasud, masya Allah, tidak bisa dibayarkan dosanya. Hasud itu contohnya begini. Jadi ya saya juga pengalaman di kampung saya. Jadi dalam kebaikan itu juga hasud itu tidak terdapat kepada orang lain. Jadi hasud itu ada di lingkungan sendiri. Contohnya di keluarga, adik sama kakak, saudara, ya sama saudara. Terus kalau kata Rasulullah, al-mu'min hasdun. Jadi setiap orang yang berkelompok, orang yang beriman itu hasud itu orang. Jadi hasud itu tidak dengan orang kafir, hasud tidak ada. Dengan orang kafir jadi sama-sama kita satu kelompok, satu organisasi. Ya, contohnya keluarga sama keluarga, kakak sama adik saling hasud. Makasih kakak mah ini begini, aku ini. Itu supaya apa? Supaya si adik tersebut tidak terlalu baik kepada kakaknya, baiklah pada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi hasud itu contohnya kalau ya ustaz sama ustaz, mohon maaf, kadang-kadang begitu. Ya, satu kerjaan sama satu kerjaan, menghasut orang lain sama-sama masuk, sekolahnya sama, pokoknya satu pabrik sama, tapi kenapa dia kok malah cepat naik jabatannya? Akhirnya timbul rasa hasud, ingin menjatuhkan seseorang. Ada sesama ustaz juga sama, banyak sama ustaz juga ada. Kok sama-sama, ngajinya sama, gurunya sama, di masjidnya sama, misalnya. Kenapa kok dia kok masa paling laku ya dipanggil kalau dia keluar kita sama pada ilmu sama, gitu. Ada juga seperti itu. Ya pokoknya ada aja. Kalau hasud itu ya tidak dibayangkan
bagaimana orang dengan dampak hasud itu, satu bisa dengki itu benci seluruhnya, dengki. Jadi dengki berlebihan. Jadi kalau orang hasud itu jangankan begini, hasud seseorang itu lihat sendalnya aja udah kayak nek gitu. Kadang-kadang mana di sendalnya nih? Sendalnya tadi printil dulu juga, saya juga pernah begitu. Jadi saking hasud sama dia, saking keselnya itu sendalnya aja diprintil-printil. Kata sendal, apa salah saya kan? Saya bukan salah lu, bukan yang salah lu tuh sama lu, ya sama bapaknya, sama yang punya lu gitu. Kenapa saya kok jadi mati diprintil-printil? Kalau ngapa masalah orangnya kan itu. Jadi hasud itu sampai menyeluruh hasud itu. Ya hasud itu kata Rasulullah itu, jadi hasud itu jadi satu kelompok. Jadi contohnya begini, kalau ada orang kaya sama orang miskin itu rasa pengen rasa cemburu dengan kekayaannya. Apa yang diucapkan orang yang tersebut, yang selalu mengharapkan belas kasihan daripada orang tersebut, bahwa si anu itu adalah orang pelit katanya. Orang pelit karena apa? Ya dia itu mengharapkan. Contoh kalau orang jauh, orang kaya, orang apapun, sepelit apapun, kita tidak pernah mengucapkan bahwa orang tersebut itu pelit karena tidak kenal dan tidak tahu dan tidak dekat. Tapi hasud akan muncul dengan orang yang dekat. Hati-hati Pak. Jadi hasud itu adalah akan muncul ketika kita sudah berdekatan, sudah bersahabat, sudah apa? Sama-sama kerjaannya, tapi dia orang kaya. Tapi kenapa dia mampu beli itu, beli ini, saya ini. Kadang-kadang sama istri juga menghasut itu. Bu, kenapa sih? No, istri orang kan kerjanya sama bapak bareng, gajinya sama bareng. Dia itu punya mobil, dia itu kredit sudah lunas. Oh ini kita malah gak punya apa? Ibu boros banget makanannya, beli itu ini. Jangan disamain. Ya kita di kampung sama dibandingin sama orang kampung. Orang di kampung makan sama asin juga enak. Kalau di sini bapak makannya kayaknya sama rendang. Ya jadi kalau ibu-ibu karena menghasut, boros apa sih bu? Katanya gitu. Ya beda Pak, beda. Jadi kehidupan di perumahan dan kehidupan di kampung itu sudah berbeda. Kita harus realistis saja. Jadi tidak usah untuk mengungkit apa yang terjadi kepada diri kita dan membandingkan dengan orang lain. Akan muncul daripada ghirah, hasud, dan lanjutan dengan hasud itu terkadang itu membahayakan semua orang. Lanjut dengan yang lanjutan yang ketiga adalah ashar. Ashar itu apa? Menantu. Yang membahayakan itu adalah ipar. Ashar ipar. Jadi kita ini kadang-kadang berdalam rumah tangga itu dengan ipar itu merasakan tidak berbahaya. Kita punya adik, kita punya istri itu punya adik, adiknya cewek juga. Terkadang kita terlalu mendekat sama adiknya istri. Ya bandingkan aja Pak. Kalau istri kan sudah layu, sudah agak keriput, lihat adiknya segar-segar, itu akan muncul godaan-godaan. Jadi terasa diri itu keluarga, cium pipi, cium pipi kiri, cium pipi kanan, dengan akrab-akrabnya, itu banyak terjadi orang berselingkuh dengan adik ipar. Baik lelaki maupun perempuan, itu sama aja. Jadi banyak berdekatan dengan berbicara, ngobrol, asik, curhat, lama-lama. Katanya, sama kakak menyaman, kok sama suami saya perasaan kayak begini amat, kok perasaan kakak mak enak, katanya. Terus bahagia, mengerti, terus dengan curhatan seperti itu, akhirnya timbul dengan merasa nyaman, berbarengan terus-terusan. Akibatnya disitulah setan akan mengganggu, menggoda kepada kita, terjerumuslah kita. Hati-hati itu dengan akal. Maka di dalam rumah itu kata Rasulullah ada dua, yang mau itu ada dua. Satu ifar, kedua waria. Waria itu jenis lelaki
kita tidak jadi masalah, tapi punya warna cantik, dia punya wajah cantik, gemulai, itu akan membahayakan, ya, membahayakan. Tidak tahu, kita tidak tahu sedang apa dengan tersebut, dengan lelaki tersebut, dengan waria. Nah, waria itu sangat berbahaya, jangan terlalu didekatkan, karena itu lebih dahsyat godaannya, Pak, ya. Godaannya, karena dibandingkan nanti masih cantikan ini apa isinya, nanti pulang dengan pendekatan, berjalan, merasakan nyaman, rasa enak, dipajang di bawah digandeng, tidak malu, segala macam, nanti pulang dengan ada rasa kemaksiatan, ya itu gitulah. Nah, lanjutkan dengan yang ke berapa tadi? Keempat sekarang. Yang keempat, ya. Yang keempat, satu wasiat kita dulu, yaitu al-babdu. Babdu itu apa? Bubdu, ngambek, jadi benci. Nah, benci, jadi merepet. Tadi daripada cemburu buta, akan terus dengan hasud, terus ya jangan terlalu berdekatan dengan ipar. Ipar membahayakan itu. Walaupun itu ipar itu memang ketika sedang bersangkutan dengan istri masih ada ikatan nikah, masih tidak boleh dinikah, tapi batal wudunya, Pak. Batal wudunya, karena ketika istri kita sudah cerai, bahkan kita sudah sah bisa dinikah, ada itu, ya. Jadi kalau itu memang secara dalam keluarga, satu keluarga itu, tapi itu masih bisa dinikah. Gitu. Makanya diharapkan untuk terlalu lebih dekat itu. Nah, yang keempat itu adalah al-bughd. Bughd itu adalah benci. Kalau benci itu, Pak, benci dari segala aspek itu benci. Bahkan kalau benci itu melewati itu, ya itu ada anaknya juga bertok dari tekek. Apa kok mencinta saya, bukan benci sama lu, bapak lu. Kadang-kadang begitu. Anak kenapa jadi saya, Pak? Yang marah ke bapaknya aja. Itu jadi bahkan melihat tingkahnya, kadang-kadang lewat motornya apa dikempesin, mobilnya di mana dikempesin. Itu kalau sudah benci segala aspek itu masih menyeluruh kebencian itu. Bahkan mencari sendalnya kayak tadi Ustaz, dicari sendalnya mana, dilempar, umpetin. Itu kalau udah benci begitu. Kadang-kadang kita benci, jangan terlalu membenci pada suatu segala hal. Benci itu hanya satu aja, benci daripada kelakuannya, ya. Bukan karena semuanya. Kalau kelakuannya jelek, yaitu menjadikan suatu dianjurkan. Kalau jelek kita benci pada kelakuannya, bukan pada jenisnya dan pada semua perbuatannya, ya. Jadi benci itu akan mengubah. Jadi orang yang benci itu, selalu benci itu, selnya itu akan mati 250 sel, darahnya itu akan tertutup karena kebencian itu bisa mematikan langkah kehidupannya. Nah, yang dilanjutkan dengan yang kelima, lanjutkan ya, karena sudah waktunya sudah, ya. Kelima, al-khamsatu asya'at bitadurruhu, yaitu kasrul hubbi, jadi terlalu cinta, melebihi cintanya itu selalu berlebihan. Cinta itu kepada siapa? Cinta biasanya bab dunia, cinta pada dunia, cinta pada jabatan, cinta pada wanita. Kadang-kadang cinta pada anak juga tidak terasa. Itu terlalu berlebihan, bahkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita mencintai dengan secara berlebihan. Bahkan dalam agama pun juga tidak boleh mencintai dalam agama berlebihan sampai melupakan dunia. Itu tidak boleh, karena ada kewajiban-kewajiban kita untuk dinafkahi, yaitu kewajiban anak dan istri perlu diperjuangkan, perlu disekolahkan, perlu makan, perlu dandan, perlu segala macam. Kita hanya mengabaikan anak keluarga, itu tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat diterangkan di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Ya, An-Nisa ayat
171, ya ayyuhal kitab la yaghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilhaq. Hei ahli-ahli kitab, la taghlu. Taghlu itu jangan berlebihan. Jadi kalau orang berlebihan itu hidupnya galau. Yaitu galau itu bahasa Arab galau, gelisah ya. Jadi gelisah itu mengharapkan sesuatu tidak tercapai. Jadi galau, ingin tapi tidak tercapai. Sebutnya yang galau. Bidinikum di dalam agama, berlebihan di dalam agama itu juga tidak boleh. Ini adalah di dalam Al-Quran diterangkan. Diriku agama. Jadi Bapak melupakan kehidupan dunia, terus agama. Sampai apapun yang dikatakan, dari mulai pagi sampai malam, kita selalu ada umat di masjid tidak keluar-keluar. Anak tidak tahu seperti apa, istri tidak tahu seperti apa. Jadi bukannya kita yang kerja, malah istri dan anak berkeliaran untuk mencari nafkah. Itu jangan, itu bahaya, itu dosa, tidak terasa. Karena ya kata Rasul seperti itu, kata Allah, dinikum wala taqulu Allah. Jangan mengucapkan kepada Allah itu yang berlebihan. Contohnya kalau kita sudah sakit, Allah yang tidak adil. Kalau begitu masa orang sehat aja, kita tidak pernah sehat, sakit aja. Jadi kita itu tidak boleh. Jadi berbicara kepada Allah ilhaqi kecuali dengan kebenaran. Bahkan kalau cintanya kepada anak itu juga tidak boleh. Apalagi baklunya menimbang-nimbang, ingin jadi pengen jadi ranking 1 pun di sekolahnya, ini tidak boleh. Ya, kata Rasulullah. Oh ya, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan di surat At-Taubah, bala ta'jubka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhabu anfusuhum wa hum kafirun. Kata Allah, firman Allah, bala ta'jubka, jangan terlalu takjub, jangan terlalu cinta amwalahum wa auladuhum, pada harta dan anak. Anak itu akan menjadikan fitnah. Ketika kita mengharapkan belas kasih atau pembalasan dari anak, ketika anak itu disekolahkan, anak pintar, jadi sarjana, insinyur, jadi apa, akhirnya kembali kepada kita akan menjadikan kita ini tidak enak bahagia dengan sebab anak. Itu tidak boleh. Karena rezeki itu semua yang diatur. Padahal itu Allah memberikan maksud dan tujuan itu seperti apa? Wa tazhaqu anfusuhum. Jadi Allah itu akan memberikan siksaan kepada manusia itu, yaitu biha fi hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jadi ketika dalam kehidupan seperti itu akan Allah menjadikan orang yang kafir. Kafir itu tidak cinta, tidak percaya kepada Allah yang berikan rezeki, mengharapkan kepada andalan mengadakan anak. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang anak itu rugi Pak sebenarnya Mas. Contoh aja begini, kita ada boleh ditimbang, banyak orang yang terjadi tidak sempat mengaji, tidak sempat berjamaah gara-gara apa? Anak ngaji, anak susah. Ini saya sudah repot. Setelah anak jadi, tiba-tiba anak sudah nikah, masa punya cucu, nggak jadi lagi, kesusah lagi. Apa punya cucu lagi, terus seperti itu. Mana kebahagiaan orang tua? Sudah disekolahkan, kuliah, setelah kuliah belum jadi apa-apa, minta nikah, dijual itu untuk wisudaan, sudah bisa minta untuk nikah, habis duit untuk anak. Setelah anak begitu udah nikah, boro-boro untuk berbalik kita untuk memberikan kelebihan daripada diharapkan kita, malah punya anak, beban anaknya lagi ditimpakan lagi kepada kita. Terus dan itu akhirnya kita terjerumus pada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Nah itulah
sedikit rumit yang nasihat sebagai diri saya sendiri, mudah-mudahan manfaat bagi Bapak semuanya, yaitu mudah-mudahan ada 5 perkara yang bisa menyebabkan kita celaka, ya. Celaka itu dalam kehidupan itu, satu yaitu al-ghirah, tidak boleh cemburu buta pada orang yang harus dengan husnudon. Yang kedua, tidak boleh hasud. Hasud itu akan mendapatkan iri dengki dan hianat pada orang lain. Dan jangan mendekati, yaitu namanya ada ipar atau ipar, kakak ipar, ipar itu ya, ada ipar, kakak ipar bersama dengan waria. Dan keempat, jangan terlalu membenci pada sesuatu, semua aspek pada seseorang semuanya dibenci, tidak boleh. Dan yang kelima adalah tidak boleh terlalu mencintai pada sesuatu, karena sesuatu melebihi itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alaihi wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rahmana kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustada wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa nasta'inuka fasalibina wa nas'aluka salihina kulluhu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf Ibu Rektor. Mungkin ada salah itu dan kebodohan dari saya, benarnya berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu